Gue masih inget jelas suara bapak penjaga base camp itu. Serius, pelan tapi dingin kayak kabut jam 3 pagi. Dek, jangan naik sendirian ya. Gunung ini gak suka kalau ada yang sombong. Gue senyum aja. Gak sopan sih, tapi ya, gue pikir itu cuma basa-basi khas orang kampung yang pengen nakut-nakutin pendatang. Gue jawab santai, saya cuma mau healing, Pak. Gak ganggu siapa-siapa kok. Bapak itu diam sebentar. Matanya gak lepas dari wajah gue, tapi gue udah terlanjur buka carrier dan pasang gaiter. Yang keganggu belum tentu kamu, Dek. Gue naik juga akhirnya. Sendirian. Dan itu salah satu keputusan paling bodoh dalam hidup gue. Nama gue Bagas. Usia 25. Naik gunung udah dari SMA. Dulu bareng teman-teman, makin kesini, makin sering solo hiking. Ada sensasi tersendiri pas lo berdiri sendirian di puncak gunung, ngeliat awan bergulung kayak samudra. Damai banget. Tapi gunung ini beda. Gunung Sagara. Gak ada di Google Maps. Jalur resminya cuma satu, itu pun gak diurus. Tapi katanya view-nya bagus, ada danau kecil di tengah hutan, dan belum banyak yang datang. Gue ketemu infonya dari blog pendaki yang anehnya, postingannya cuma satu. Setelah itu akun blognya gak aktif lagi. Itu pun bikin penasaran. Pagi itu langit mendung, kabut turun cepet banget kayak dituangin dari langit. Gue baru sadar, dari tadi gak ada suara burung. Hutan ini terlalu sunyi. Di pos 1, gue lihat sesuatu yang bikin langkah gue berhenti. Ada tali tambang tua digantung di pohon, dengan papan kayu di bawahnya. Tulisan tangannya udah pudar, tapi masih bisa kebaca. Sendirian dijemput. Gue kira bercandaan. Tapi entah kenapa, leher gue dingin, kayak ada yang lagi ngeliatin dari balik semak. Tapi dasar gue, tetap lanjut. Karena belum saatnya takut. Atau, seharusnya gue takut dari tadi? Langkah gue makin dalam masuk ke jalur pendakian. Jalurnya gak terlalu terjal, tapi vegetasinya padat. Pohon-pohon tinggi berjejer kayak pagar. Di sela-sela batangnya, kabut mulai naik pelan-pelan, kayak napas sesuatu yang gede dan sabar. Entah kenapa, gue ngerasa gak sendirian. Bukan karena ada suara. Justru karena terlalu sunyi. Hutan ini kayak nahan napas. Bahkan suara gesekan dedaunan pun gak ada. Dan itu gak normal. Gue berhenti sebentar. Coba dengerin. Masih sunyi. Tapi, tap tap tap. Langkah kaki. Di belakang gue. Gue langsung nengok. Gak ada siapa-siapa. Oke, tenang, mungkin cuma suara kaki gue sendiri kena gema. Tapi kok jaraknya tadi kedengeran terlalu dekat? Gue lanjut jalan, tapi kali ini lebih cepat. Sekitar 15 menit kemudian, gue sampai di sebuah dataran kecil. Ada bangku dari batang pohon yang udah lapuk. Gue duduk. Minum. Coba ngatur napas. Pas gue buka bekal, ada sesuatu yang bikin perut gue mules. Roti di tangan gue, udah setengah dimakan. Gue yakin tadi sebelum berangkat, rotinya masih utuh. Bahkan bungkusnya baru gue buka sekarang. Tapi jelas-jelas, bagian pinggirnya udah kayak habis digigit. Bentuknya kecil. Bukan gigitan manusia dewasa. Gue berdiri pelan. Gak teriak. Tapi jantung gue mulai gak enak. Halo? Gak ada jawaban. Gue lempar roti itu jauh-jauh. Gak peduli. Carrier gue angkut lagi. Mulut udah kering. Bukan karena haus, tapi karena mulai takut. Tapi gue gak mau nyerah dulu.
masih bisa logis. Mungkin tikus masuk ke tas? Tapi tadi gue keterapet, bro. Gak masuk akal. Gue lanjut jalan. Tapi kali ini, tangan gue megang pisau lipat kecil. Bukan buat lawan apa-apa, cuma buat bikin diri sendiri ngerasa aman. Tapi yang paling bikin gue gak tenang, itu bukan suara, bukan gigitan, tapi bayangan. Iya, tadi pas gue berdiri dari bangku kayu itu, gue ngelihat bayangan lain di tanah, padahal gak ada siapa-siapa di belakang gue. Kalau lo pernah ngerasa diawasin, itu biasanya cuma perasaan. Tapi di Gunung Sagara, perasaan itu bukan ilusi. Itu peringatan. Makin naik, makin aneh. Awalnya jalur masih jelas. Ada bekas tapak kaki, ada tanda pita merah di beberapa pohon. Tapi setelah lewat pos 2, yang bahkan cuma ditandai tumpukan batu kecil, jalurnya mulai kabur. Ranting-ranting mulai nutupin jalan. Kayak udah lama gak dilewatin siapa-siapa. Gue coba buka Google Maps offline dan aplikasi peta jalur gunung. Tapi sinyal hilang total. GPS-nya muter-muter gak jelas. Gue tahu ini wajar di hutan, tapi tetap aja bikin hati gak enak. Gue coba balik arah buat pastiin jalurnya benar. Tapi pas gue balik, jalur yang tadi gue lewatin, gak ada. Serius. Tiba-tiba jadi hutan lebat. Semak di mana-mana. Bahkan bekas tapak kaki gue sendiri hilang. Gak ada tanda apa-apa. Gue mulai panik, tapi berusaha mikir jernih. Oke, tenang gas, lo mungkin nyasar dikit. Muter aja pelan. Gue jalan melingkar. Nyari arah angin, lihat posisi matahari, pakai kompas analog. Tapi semua kayak bercanda. Anginnya muter. Langitnya abu-abu. Dan semua pohon kayak sama. Sama bentuk, sama arah condongnya. Kayak ngejebak gue di satu pola yang muter-muter. Setelah 1 jam muter gak jelas, gue nemu jalan tanah kecil yang turun. Harusnya gue mikir 2 kali, tapi waktu itu gue udah capek banget. Gue ikutin aja. Di ujung jalur itu, ada sesuatu. Bukan pos. Bukan shelter. Tapi, gerbang dari akar pohon, melengkung kayak pintu masuk. Di atasnya, ada semacam tengkorak binatang digantung pakai benang hitam kusut. Ada semacam anyaman kering digantung juga. Angin pelan bikin benda-benda itu goyang pelan, bunyi kletak-kletak kayak bisik pelan-pelan. Jantung gue makin cepat. Rasanya gue gak boleh lewat situ. Tapi, di balik gerbang akar itu, ada jalur yang sangat jelas. Kayak undangan. Satu sisi naluri gue bilang, putar balik sekarang. Tapi sisi lain kayak diseret, dituntun, dipanggil. Jalurnya lurus, bersih, kayak dibersihin tiap hari. Dan entah kenapa, gue malah masuk. Gue gak tahu kenapa kaki gue terus melangkah. Jalur di balik gerbang akar itu terlalu rapi. Terlalu niat untuk ukuran jalur hutan liar. Gak ada batu berserakan. Gak ada ranting di tanah. Bahkan daun pun nyaris gak ada. Jalurnya bersih, kayak disapu. Beberapa meter masuk, gue ngelihat sesuatu di sisi kanan. Sebuah boneka kain kecil tergantung di dahan. Posisinya nunduk, rambutnya gimbal, dan perutnya bolong kayak dibakar. Gue gak mau mikir macam-macam, tapi kenapa ada boneka di tengah hutan begini? Gue mulai jalan lebih pelan. Pegang pisau lipat makin erat. Lalu gue lihat dia. Ada seseorang berdiri jauh di depan. Sekitar 20 meter. Di tengah jalur. Tegak. Diam. Pakaiannya kayak jaket pendaki biasa. Tapi yang bikin merinding, wajahnya gak ada.
Bukan ditutup masker atau tertutup kabut. Tapi literally gak ada. Rata. Polos. Gue gak bisa gerak. Gak bisa ngomong. Sosok itu ngangkat tangan dan nunjuk ke arah kanan. Pelan banget. Lalu turunin lagi. Dan dia jalan ke arah sebaliknya, masuk ke balik pepohonan, hilang begitu aja. Otak gue langsung panik. Apa itu barusan? Pendaki lain? Tapi, gimana bisa wajahnya rata? Apa gue halu? Tapi jalur yang gue lewatin ini bener-bener gak masuk akal. Kalau gue balik, jalur hilang. Kalau gue lanjut, gue ikutin arahan sosok aneh barusan. Dan entah kenapa, kaki gue malah belok ke kanan. Ke arah yang ditunjuk si, tanpa wajah. Beberapa langkah masuk ke jalur itu, gue langsung nyesel. Karena di situ gue nemuin tenda. Tenda biru pudar, tua, lusuh. Berdiri di antara pohon besar. Gak ada orang. Tapi zipnya setengah kebuka. Dan dari dalam gue bisa lihat bekas tangan berdarah di bagian dinding dalam tenda. Bukan satu. Tapi banyak. Ukurannya kecil-kecil. Tangan anak-anak. Gue gak tahu kenapa gue masih berdiri di situ. Gak lari. Gak kabur. Mungkin karena gue tahu. Yang masuk ke jalur ini bukan cuma kaki gue. Tapi ada sesuatu yang jalan bareng gue dari tadi. Gue berdiri di depan tenda tua itu cukup lama. Gak ada suara. Gak ada gerakan. Tapi ada sesuatu yang bikin bulu kuduk gue berdiri kayak pas dengar suara nangis dari kamar mandi, padahal di rumah cuma sendirian. Pelan-pelan, gue nyamperin tenda itu. Zipnya udah karatan, gak bisa ditarik. Gue jongkok, ngintip dari celah kain yang kebuka. Dalamnya kosong. Tapi jelas, bekas tangan berdarah itu nyata. Di bagian dalam tenda, penuh coretan merah. Bentuknya bukan huruf, tapi simbol aneh, kayak angka 8 tapi dibelah. Dan di tengah-tengahnya ada kertas lusuh. Gue tarik keluar. Tulisan tangan, goyang, kayak ditulis sambil gemeter. Jangan nengok kalau dipanggil. Tetap jalan. Jangan jawab apapun. Dia suka yang sendirian. Gue gak ngerti ini apa. Tapi jelas-jelas ini bukan sekadar prank. Gue mundur. Pinggang gue udah dingin. Entah keringat atau hawa lain. Langit makin gelap, padahal masih siang. Jam tangan gue mati. Bener-bener mati. Kayak semua benda elektronik gak berlaku di sini. Dan saat gue berdiri, ada suara dari belakang. Mas. Pelan. Halus. Suara cewek. Gue langsung inget tulisan di kertas tadi, jangan nengok kalau dipanggil. Tapi tubuh gue refleks. Kepala udah setengah putar. Gue tahan. Gue tutup mata. Suara itu makin dekat. Mas, tolong aku. Suaranya gemetar, kayak cewek luka yang butuh pertolongan. Tapi entah kenapa, napas gue malah sesak. Gue diam. Gak jawab. Gak gerak. Rasanya kayak ditahan dari belakang. Seakan sesuatu berdiri persis di belakang leher gue. Dekat banget. Lalu dia bisik, "Kamu yang dipilih." Gue langsung loncat ke depan, lari sejauh mungkin dari tenda itu. Napas gue pendek. Jalanan gelap. Kabut tebal. Tapi anehnya, kaki gue gak nyasar. Jalurnya jelas. Kayak ada yang ngarahin. Dan di kejauhan, gue ngelihat cahaya kecil. Bukan lampu. Tapi semacam nyala api, tapi warna biru. Di tengah hutan.
Gue lari ke arah itu. Bukan karena penasaran, tapi karena satu hal. Gue harus kabur. Gue terus lari ke arah cahaya biru itu. Napas sudah kayak direndam air es. Tapi anehnya, badan gue gak capek. Kayak gak ngerasa berat. Kayak ada tenaga lain yang nyeret gue. Akhirnya gue sampai di sebuah area terbuka. Di situ ada api unggun kecil berwarna biru, nyala pelan, gak ngeluarin asap. Di sekelilingnya, ada 5 tenda. Semua lusuh. Model lama. Beda-beda warna. Tapi satu hal yang sama, semua kosong, terbuka, dan di depan tiap tenda ada sepatu pendaki yang ditaruh rapi. Pasang kanan-kiri. Tapi, gak ada orangnya. Gue mulai jalan pelan ngelewatin tenda-tenda itu. Ada yang udah sobek, ada sleeping bag masih tergulung di dalam, bahkan ada yang masih ada jaket tergantung di pintunya. Tapi, hening. Terlalu hening. Gue jongkok di salah satu tenda. Di dalamnya ada buku catatan kecil. Gue buka halaman pertamanya. Hari kedua, sendirian itu menyenangkan. Hari ketiga, aku mulai dengar suara. Hari keempat, dia duduk di depan tenda dan tersenyum. Hari kelima, aku gak bisa pulang. Nama penulisnya gak ada. Tapi halaman terakhir cuma ada satu kalimat, ditulis gede pakai spidol. Aku pilih tinggal. Gue mundur. Udah cukup. Otak gue gak bisa cerna ini semua. Gue sadar sekarang, ini bukan tempat buat orang. Ini tempat buat mereka yang dipilih untuk tetap tinggal. Gue mulai balik badan, siap kabur. Tapi dari balik tenda paling ujung, muncul seseorang. Pendaki. Pakai jaket. Bawa trekking pole. Jalannya pelan banget. Pas dia mendekat, gue bisa lihat mukanya. Dan langsung, darah gue dingin. Itu wajah yang pernah gue lihat. Di blog pendakian yang posting cuma 1 kali. Gue nyebut namanya pelan. Ray. Dia diam. Senyum. Tapi matanya kosong. Pucat. Lalu dia ngomong. Kenapa kamu masih pengen pulang? Gue mundur. Hati gue makin gak enak. Tapi dia tetap melangkah. Di sini gak sakit. Gak sepi. Di sini kita gak sendiri. Gue langsung lari lagi. Gak peduli kemana. Asal jauh dari tempat itu. Tapi sebelum gue benar-benar ninggalin area api biru itu, gue dengar satu kalimat terakhir dari belakang gue. Kamu udah dipanggil, kamu gak bisa nolak. Gue gak tahu udah berapa lama gue lari. Napas udah mau putus, kaki kesandung akar beberapa kali. Tapi gue gak berhenti. Gak bisa. Karena satu hal. Gue ngerasa langkah gue gak sendirian. Ada suara lain di belakang gue. Langkah kecil. Cepat. Kadang di kanan. Kadang di kiri. Tapi pas gue nengok, gak ada. Gue terus lari sampai akhirnya nyampe di satu tempat aneh. Hutan ini beda. Pohon-pohonnya gak tinggi, tapi bengkok-bengkok kayak habis dipelintir. Daunnya gak hijau, tapi hitam dan kering. Tanahnya juga bukan coklat, tapi abu-abu. Gak ada suara. Gak ada angin. Tapi gue bisa ngerasa, banyak mata ngeliatin dari balik batang-batang bengkok itu. Gue sempet berhenti. Nunduk. Napas gak karuan. Lalu, suara itu muncul lagi. Mas. Tapi kali ini, dia manggil nama gue. Bagas. Langsung gue tutup kuping. Gak jawab. Gak nengok.
Ingat pesan di kertas tadi. Tapi semakin gue diam, suara itu makin dekat. Kenapa kamu lari? Bukannya kamu suka sendirian? Gue tahan tangis. Serius. Rasanya kayak dicekik perasaan bersalah yang gak jelas asalnya. Gue jalan pelan. Masuk makin dalam ke hutan itu. Dan entah kenapa, gue lihat diri gue sendiri. Iya. Ada sosok yang mirip banget sama gue, duduk di bawah pohon. Pakai jaket gue, celana trekking gue, sepatu gue. Dia cuma duduk. Nunduk. Pas gue deketin, dia ngangkat kepala pelan. Matanya bolong. Mukanya datar. Tapi dia senyum. Kamu udah pernah kesini. Kamu cuma lupa. Gue mundur. Gak. Itu bukan gue. Tapi dia lanjut ngomong. Suaranya pelan tapi jelas. Pulang itu cuma buat yang diingat. Kamu udah gak diingat siapa-siapa. Gue langsung lempar batu ke arah dia. Sosok itu hilang begitu aja. Kayak bayangan yang ditiup angin. Gue lari lagi. Gak tahu kemana. Tapi sekarang tanahnya mulai menurun. Pertanda jalur turun. Tapi belum sempat gue lega. Tiba-tiba, semua pohon di sekeliling mulai bergerak. Kayak melengkung makin dekat, nutupin jalan. Gue kejebak. Dari balik kabut, suara itu kedengeran lagi. Kali ini, lebih banyak. Bisikan. Ratusan. Ribuan. Semua bilang hal yang sama. Sendirian, sendirian, sendirian. Pohon-pohon melengkung nutupin langit. Akar-akar di tanah kayak hidup, penginelen gue bulat-bulat. Bisikan itu makin kencang. Gak ada jeda, gak ada arah. Suaranya tipis, kayak doa yang dibalik. Gue jongkok. Tangan nutup kuping. Gak bisa mikir. Tapi di kepala gue, muncul suara kecil. Masih bisa keluar asal bukan lewat jalan biasa. Gue buka mata. Dan gue lihat jalur batu kecil. Bukan tanah biasa. Tapi susunan batu pipih, bentuknya spiral. Di tengahnya, ada pohon tua, batangnya pecah kayak gerbang. Gue nginjek batu pertama. Bisikan langsung hilang. Hening. Tapi udara makin berat. Kayak ada yang nahan gue. Di langkah ke-9, dia muncul lagi. Sosok cewek itu. Rambut nutupin muka, badannya melayang. Tapi kali ini, dari balik rambutnya keluar banyak tangan kecil. Dia buka mulut. Tapi bukan suara yang keluar. Jeritan di kepala gue. Sakit. Telinga gue berdenging. Dia bilang, kamu bisa pergi. Tapi kamu harus gantiin. Gantiin siapa? Dia jawab, yang ngajarin kamu sendirian. Gue langsung keinget Dani. Satu-satunya yang tahu gue naik. Jangan-jangan dia target berikutnya? Gue berdiri. Teriak. Gue gak gantiin siapa-siapa. Gue cuma mau pulang. Tiba-tiba, pohon-pohon pecah jadi debu. Cahaya putih muncul dari balik kabut. Gue lari. Gak nengok. Gak jawab. Dan gue jatuh. Pas gue sadar, gue udah di pos 1. Siang hari. Tapi sepi. HP mati. Jam tangan rusak. Dan tangan kiri gue. Ada goresan angka 8 terbalik. Simbol dari tenda berdarah itu. Setelah turun dari pos 1, gue jalan kaki ke warung terdekat.
Tapi anehnya, semua orang mandang gue kayak lihat mayat hidup. Ada ibu-ibu sampai nyilangin jari ke arah gue. Ada bapak-bapak yang bilang pelan. Dia balik. Gue samperin warung, minta air. Tapi si penjual malah mundur. Matanya melotot ngeliat tangan kiri gue. Itu tandanya kamu udah dipilih. Gue, tanda apa? Dia gak jawab. Cuma nyuruh gue pergi. Katanya kalau gue kelamaan di sana, tempat itu bisa ikut ke bawah. Akhirnya gue turun ke kota, naik ojek pick-up. Sepanjang jalan, gue diam. Cuma lihat ke tangan gue yang mulai gatal dan perih. Simbol 8 terbalik itu makin merah, kayak luka bakar. Kadang nyut-nyutan kayak ada yang getok dari dalam kulit. Sampai rumah, Dani udah nunggu. Mukanya pucat. Gas, lo gak jawab wa gue. Gue kira lo hilang. Gue bilang gue udah turun. Tapi, pas gue cek HP gue lagi, semua chat dan log hilang. Bahkan jejak GPS-nya gak ada. Gue juga coba tanya-tanya forum pendakian. Gak ada yang pernah dengar soal jalur spiral atau tenda berdarah itu. Dan malamnya, waktu gue tidur, gue mimpi. Gue di tengah hutan lagi. Tapi kali ini, gue yang berdiri di tengah jalur spiral itu. Di depan gue, ada pendaki baru. Sendirian. Bingung. Takut. Dan suara di kepala gue bilang, sekarang giliran lo. Gue bangun dengan keringat dingin. Nafas sesak. Dan tangan kiri gue berdarah lagi. Goresan 8 itu makin dalam. Kayak dipahat. Sejak hari itu, tiap kali ada pendaki hilang, gue selalu mimpi hal yang sama. Selalu ada satu wajah baru. Selalu di jalur itu. Dan gue ngerti sekarang, gue gak pernah benar-benar turun dari gunung itu. Gue cuma dikasih tugas buat nyari ganti. Cerita selesai. Tapi kalau suatu saat lo dapat mimpi tentang jalur spiral, atau lo naik gunung sendirian dan nemu simbol angka 8, jangan dilanjutin. Baliklah sebelum lo jadi bagian dari ceritanya.